saya mau mengundang para pembicara untuk sore ini. Yang pertama kita ada Prof. Dr. Hewan Wayan Tunas Artama. Izinkan saya bacakan kurikulum vitae-nya Prof. Wayan. Prof. Dr. Wayanti Artama adalah dokter veterinary medicine, lulusan dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Kemudian memperoleh gelar doktor dari Freie Universität Jerman pada tahun 1989. Saat ini beliau koordinator One Health Collaboration Center OHCC di UGM, dan juga sejak tahun 2002 beliau diangkat sebagai Presiden GRIS. Beliau aktif melakukan penelitian dalam biologi molekuler penyakit zoonosis seperti toxoplasmosis, cryptosporidiosis, trypanosomiasis, leptospirosis, tuberkulosis, serta analisis mikrobioma dan virioma pada satwa liar. Monggo, Prof. Untuk selanjutnya kami undang Dr. Andes Risitianto, Magister Kesehatan, menamatkan pendidikan biologi di Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 1987, menyelesaikan gelar doktor ilmu kedokteran dan kesehatan dari Tropical Medicine Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai peneliti ahli utama di Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN di Cibonong, Bogor, Jawa Barat. Saat ini sedang meneliti dan berinovasi tentang perangkap super saliva untuk surveillance pest sylvatic eco burner, serta penelitian tentang epidemiologi pengendalian leptospirosis dan rickettsia di beberapa daerah Jawa Tengah. Monggo, dokter. Untuk pembicara yang terakhir kami undang adalah Dr. Hewan Didik Budianto, Magister Kesehatan, menamatkan pendidikan S1 dan profesi di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, menyelesaikan gelar dokter di Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Beliau pada tahun 2021 dan ke-22 menjabat sebagai Director of Infectious Disease Prevention and Control, Kementerian Kesehatan. Saat ini beliau sebagai expert research di Badan Research dan Inovasi Nasional. Monggo, dokter. Sore ini kita dihadiri para expert yang dari semua universitas, dan nanti bisa digali lagi pengetahuan dan pengalamannya nanti di sesi Q&A. Jadi selama kita diskusi untuk topik pertama, nanti kalau bisa dicatat aja deh. Ya, baik. Untuk sesi pertama yang kami akan mulai dengan topik Global Challenges of EIDs, Zoonotic Diseases, the Role of Wildlife as a Reservoir and Disease Transmission. Kami persilahkan kepada Prof. Wayan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada semua adik-adik mahasiswa yang sudah meluangkan waktu dari Jogja, dari Semarang, dan hadir di sini juga termasuk teman-teman media pers yang meliput acara ini. Untuk pertama saya ingin menyampaikan bahwa tantangan global bagi kita itu adalah sangat berat. Jadi kalau melihat dari kenyataan bahwa Indonesia itu mempunyai penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Jadi menurut statistik data penduduk Indonesia tahun 2025 itu adalah 85,7 juta jiwa. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup di perkotaan. Jadi di urban area. Nah, tantangannya adalah kalau kita
setiap pulau yang paling padat itu adalah di Jawa. Di Jawa itu lebih dari 60% penduduk Indonesia ada di Jawa. Nah, tantangan global bahwa kita sering sekali dihadapkan dengan penyakit-penyakit emerging yang muncul seketika seperti kita pengalaman pada COVID-19. Jadi begitu melesat penyakit ini sampai ke 215 negara dalam waktu hitungan yang sangat singkat. Artinya belum sampai 1 tahun itu sudah sampai ke 200 lebih negara. Nah, ke depan ini dikatakan menurut prediksi itu adalah setiap tahun itu muncul 5 penyakit baru. Nah, 5 penyakit baru yang disebut emerging infectious disease atau new emerging infectious disease itu sebagian besar itu berasal dari hewan, animal origin. Jadi kalau kita lihat statistiknya, setiap 5 muncul itu 3 berasal dari hewan. Artinya animal origin. Nah, disinilah sebenarnya peranan dari satwa liar itu karena 75% dari penyakit yang muncul itu berasal dari satwa liar. Nah, kalau penduduk kita itu ada 40 juta yang ada hidup tergantung kepada hutan. Artinya mereka mencari nafkah, mencari tempat tinggal dekat dengan hutan, dan penghasilannya juga sebagian dari hasil hutan. Nah, kalau demikian berarti kemungkinan transmisi penyakit dari satwa liar ke manusia itu akan mudah terjadi. Seperti yang kasus-kasus yang sudah terjadi seperti Nipah. Kita sudah, hasil penelitian kami mengenai virus pada kelelawar, itu sudah menemukan Nipah dan Paramyxovirus dan pada Plapipiridae, dan juga ada Japanese encephalitis, dan itu belum ada kasus kejadian di manusia di Indonesia. Nah, akan mungkin terjadi kalau kita melakukan hal yang masalah-masalah yang memungkinkan kita terpapar. Artinya kita mendekatkan diri ke hutan, kita masuk hutan, kemudian satwa liarnya ke perumahan penduduk. Nah, sehingga penyakit itu akan terjadi perpindahan namanya spillover. Jadi bisa saja terjadi dari satwa liar ke manusia atau dari hewan peliharaan ke manusia seperti AI, avian influenza, dan sekarang baru mewabah lagi di US, dan kita termasuk salah satu negara dengan kematian paling tinggi untuk AI. Jadi ada flu burung. Itu ada 201 yang meninggal karena flu burung dari 402 kejadian di seluruh dunia. Nah, artinya apa? Kita harus membangun awareness atau kesiapsiagaan. Bagaimana kita melakukan kesiapsiagaan? Paling tidak adalah bagaimana mengontrol penyakit atau AEDs atau zoonosis itu supaya tidak terjadi transmisi dari human ke human. Ya, itulah makanya dalam talkshow ini kami mengundang juga Pak Riz yang sudah lama malang melintang dalam penelitian menangkapi kelelawar, menangkapi tikus dari berbagai pelosok Indonesia. Jadi kita mempunyai 17.500 pulau. Nah, Pak Riz ini sudah menjelajahi semua pulau dan menangkap kelelawar dan tikus dari sana, dan kami juga mengikuti. Jadi saya dengan tim dari OHCC itu menangkapi dari mungkin ada 18 provinsi dari seluruh Indonesia, dan sekarang hasilnya sudah menghasilkan 2 dokter di Jepang. Saya kira gambaran itu memberikan kita awareness, membangun kita bagaimana kita berantisipasi untuk ini. Belum lagi pendekatan yang ke depan itu bukan lagi penyakit infeksi, tetapi adalah superbug. Nah, mungkin pernah dengar ke depan itu adalah antimicrobial resistant. Jadi menggunakan antibiotik yang berlebihan itu tidak diizinkan, dia diperkenankan. Kemudian terjadinya resistensi pengobatan seperti TB. TB sekarang terjadi MDR TB. Dan bahkan obat-obat lini 1 itu sudah tidak mempan lagi, sehingga diganti dengan sekarang namanya bedaquiline ditambahkan karena timbul gen resisten terhadap obat-obat yang diberikan, sehingga perlu melakukan analisis molekuler untuk itu. Dan juga kita perlu menganalisis patogen-patogen yang mungkin ada di kelelawar atau di tikus atau di orangutan atau di longtail mekak. Sehingga kami kini mengajak teman-teman yang ahli di bidang satwa liar dan juga bidang geografi untuk pemetaan
Ini mungkin Pak Barandi berdiri, Pak Barandi silakan. Beliau ini adalah salah satu tokoh dari kesehatan yang dimintai untuk mendata, menentukan wilayah di mana harus disurvey, surveillance, di mana harus ngambil sampel. Nah, karena dengan tanpa dasar dari beliau itu kita tidak bisa menentukan bagaimana menentukan surveillance yang baik. Nah, saya kira itu dari saya. Bisa disambung dengan Dr. Krisyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Terima kasih Mas Excel, Prof. Wayan, juga Pak Didi dan panitia semua yang telah memberi kesempatan saya untuk berbagi informasi tentang reservoir penyakit. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa pasti sudah mengetahui mengenai semua binatang yang ada di sekitar kita, seperti ayam, kambing, dan sebagainya. Itu semua sebetulnya mempunyai potensi untuk menularkan penyakit ke kita, baik itu cacing, bakteri, jamur, virus ya. Tetapi ada hewan yang cukup perlu kita perhatikan untuk ke masa depan. Jadi future disease itu ada di dua hewan itu, yaitu tikus dan kelelawar. Kalau kita lihat sekarang tikus, mungkin tikus itu sudah lama dikenal oleh Bapak Ibu semua dan mahasiswa. Memang benar bahwa tikus itu kalau kita lihat ke belakang, fosilnya tertua itu ditemukan 160 juta tahun yang lalu. Jadi itu zaman Jurassik ya. Sedangkan kelelawar itu sekitar 55 juta tahun yang lalu. Sedangkan manusia ada yang tahu 2,5 juta tahun yang lalu. Jadi memang lebih mudah. Memang primata itu sebangsa kera dan sebagainya itu paling lama itu 55 juta sampai 65 juta tahun yang lalu. Nah, tetapi kalau kita menengok tentang penularan penyakit, tikus itu dikenal menularkan penyakit ke manusia itu sejak 1325 sebelum Masehi. Bayangkan, sudah lama kan? Sampai saat ini sudah berapa tahun? 4.000 tahun. Tikus tetap menjadi masalah. Tapi kita lihat, kalau kelelawar sekarang, itu memang boleh katakan secara fosil muda dan penularan penyakitnya itu baru diketahui sekitar awal abad ke-20, waktu rabies kalau tidak salah itu. Dan dengan kemajuan deteksi di bidang kesehatan yang sudah luar biasa, kelelawar itu ternyata lebih berpotensi menularkan virus daripada tikus. Nah, Bapak Ibu atau mahasiswa memang tahu, kita harus tahu kedua binatang itu dikenal sebagai inang reservoir. Apa itu reservoir? Nah, singkatnya aja, waktu saya mendapatkan kuliah dari Dr. Mukayat, ya, Profesor Mukayat sekarang beliau sudah nggak ada, bahwa namanya reservoir itu inang. Tapi kalau inang itu kalau dalam parasitologi banyak ya, ada inang apa? Intermedier ya, ada inang definitif dan sebagainya. Tapi di dalam pengendalian penyakit, di dalam kesehatan, yang paling penting itu reservoir. Mengapa yang diperhatikan reservoir? Karena inang reservoir walaupun dia mengandung patogen, bahkan patogennya ada di dalam tubuhnya, ya, tetapi tidak menimbulkan gejala klinis atau asimptomatik pada hewan tersebut. Bahkan hewan tersebut itu tidak merasakan hal yang mengganggu dalam kelangsungan kegiatan aktivitas hidupnya. Jadi dia tetap survive ya, dan bisa menularkan ke antar hewan maupun ke manusia. Jadi itulah mengapa yang lebih diperhatikan ke hewan-hewan reservoir tersebut ya. Itu paling banyak pada jenis-jenis tikus dan jenis-jenis kelelawar. Nah, mengapa tikus dan kelelawar tersebut bisa tahan terhadap penyakit? Nah, ini unik. Memang ada 6 jin yang berperan di dalam tubuhnya.
Kalau tikus itu ada 6, kalau pada kelelawar itu ada 5, enggak salah ya. Tapi di antara 5 itu yang paling berperan pada tikus itu namanya toll-like receptor atau TLR, ya, terutama TLR4 kita enggak punya ya. Itu yang bisa mengeliminasi inflamasi pada tubuh tikus itu, sehingga bisa lebih tahan kalau misalnya terinfeksi oleh patogen. Sedangkan pada kelelawar itu ada gen DNA repair ya, itu yang ada di mitokondrianya. Jadi kalau misalnya si kelelawar itu terbang dalam jarak jauh atau saat dia terbang, itu kan membutuhkan energi tinggi, sehingga memaksa si mitokondria itu mengubah makanan menjadi energi. Nah, apa akibatnya? Ada 2. Pertama, memang dia menjadi imun terhadap virus. Yang kedua, ini yang berbahaya sebetulnya. Inilah yang uniknya di kelelawar. Mitokondria itu terlalu mengeluarkan oksigen interaktif, jadi oksigennya itu berlebihan. Sehingga kalau pada manusia apa akhirnya? Kan kelelahan. Tapi kelelawar tidak. Ya, kelelawar itu kuat. Jadi dan disinilah menghambat si virus itu membuat si kelelawar itu sakit. Nah, itu kalau toll-like reseptor pada tikus, si patogen itu bisa dieliminasi sehingga tidak berkembang biak atau merusak organ-organ pada tubuh tikus. Nah, itu kira-kira pada tikus dan pada kelelawar. Nah, sedangkan bagaimana cara transmisinya ke manusia? Nah, ini mungkin Bapak, Ibu, dan mahasiswa perlu memperhatikan. Pertama, penyakit pada tikus dan kelelawar bisa ditularkan, itu bisa langsung bersentuhan, ya, langsung bersentuhan dengan hewan tersebut atau melalui vektornya. Maksudnya vektornya apa? Arthropoda yang hidup pada tubuh kedua binatang tersebut. Jadi binatang ini juga ditumpangi oleh arthropoda. Karena kenapa? Tidak memakai sampo kayak kita. Jadi tanpa ada suatu interaksi yang merugikan gitu, tapi si hewan arthropoda itu menumpang pada kelelawar dan tikus dan dia hidup selamanya juga, tapi ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat permanen. Seperti misalnya kutu itu sifatnya permanen. Ingat, di kelelawar dan di tikus ada 4, kutu, pinjal, tungo, caplak, dan larva dari tungo. Beda semua ini. Jadi kalau Bapak Ibu mahasiswa bilang kutu, pinjal itu berbeda. Ya, tungo, caplak itu juga berbeda. Tungo, larva tungo juga berbeda. Dan ahlinya itu sekarang sangat terbatas. Siapa tahu nanti di antara Bapak Ibu atau mahasiswa punya minat ke sana, itu peluang yang besar menjadi ahli di Indonesia. Ya, itu sama sekali selama saya mengajar dan saya berkecimpung di reservoir dan ektoparasitnya itu sangat terbatas. Ya, kemarin bahkan dari OKRU ya, dari Inggris itu yang mendalami tentang rickettsiosis yang ada di Indonesia. Sayang kalau mahasiswa kita sendiri tidak menggali secara dalam mengenai penyakit tersebut. Nah, cara transmisi yang paling unik di kelelawar, nah mungkin Bapak Ibu dan mahasiswa pernah mendengar buah yang dimakan kelelawar itu enak rasanya, betul. Karena kelelawar itu bisa memilih mana buah yang terenak, yang manis. Ya. Bahkan ada mitos, kalau memakan buah yang bekas dimakan kelelawar, kalau pas hamil, kalau anaknya perempuan bisa cantik, ya. Kalau anak laki-laki bisa ganteng, katanya begitu loh. Tapi kita perlu hati-hati. Nipah virus yang terjadi di Bangladesh, India, itu karena apa? Tertularnya lewat makan buah. Nah, buah yang dimakan kelelawar dia makan itu tertular seperti itu ya. Kemudian atau basmit atau memakan langsung kelelawar itu juga bisa.
Bahkan ini yang menarik, saya penelitian di Jawa Timur tuh sudah sejak tahun 86 sampai sekarang. 2 hewan ini memang bisa dianggap sebagai obat asma. Tapi ini mitos loh ya, jangan dipraktekkan loh ya. Mitos, jangan dipraktekkan. Hewan ini bisa dimakan untuk obat asma. Tetapi ingat Bapak Ibu, itu saya coba juga. Walaupun saya, maaf ini secara ilmiah aja. Saya waktu itu juga mencoba. Bener nggak rasanya apa tuh daging kelelawar sama tikus ini? Ya, ternyata maaf ini ya. Ternyata memang tidak kalah dengan daging ayam, daging sapi. Dan maaf, proteinnya kelelawar dan ini tikus bandingkan daging sapi mirip. Kalau misalnya telur itu 100%, daging sapi kan 60%, sama dengan tikus dan kelelawar, maaf. Ini informasi ilmiah saja. Dan kolesterolnya kedua binatang itu lebih rendah bandingkan dengan sapi. Nah, ini cerita saja secara ilmiah. Nah, sekarang manusia, bagaimana perilaku manusia itu bisa terkena penyakit dari reservoir tersebut? Jelas ya. Pertama, semakin lama semakin bertumbuh populasi manusia. Sama sebetulnya dengan hewan. Semakin banyak, semakin mereka berkoloni semakin banyak, semakin mudah penularan penyakit itu. Manusia juga seperti itu. Jadi semakin penuh penduduknya itu akan semakin risikonya semakin besar. Jadi jumlah penduduk. Yang kedua, perilaku yang kedua yaitu mengenai mobilitas. Sekarang mobilitas penduduk sangat cepat dan sangat masif gitu. Sehingga penyakit-penyakit yang ditularkan oleh reservoir ini juga ikut. Nah, tikus itu kan peredarannya cuma berapa, atau maksudnya dia bergerak itu cuma sekitar paling jauh itu 15 kilo. Jadi seekor tikus itu bisa jalan 15 kilo. Tapi itu sangat kasuistis. Tapi kalau kelelawar tidak. Secara koloni bisa terbang sampai 2000 kilo. Nah, rata-rata seperti Pteropus itu 50 kilo. Pteropus itu kelelawar buah yang besar-besar itu Bapak Ibu ya, mahasiswa kalong. Nah, itu bisa 50 kilo ya. Tapi kalau tikus cuma pendek sih. Bahkan kalau secara normal cuma 700 sampai 1 kilo, itu pun terlalu jauh. Luasnya tikus karena dibawa oleh manusia itu sendiri. Bahkan ada suatu moto bahwa di mana ada manusia, di situ ada tikus. Termasuk di puncak Wijaya Irian yang tingginya lebih dari 3000, itu ada tikus gara-gara dibawa oleh pendaki. Itu tikus rumah lagi, kuat juga. Terbawa. Ya, enggak. Bahkan sekarang untuk penyebaran tikus itu luar biasa, ya terjadi suatu tumpang tindih migrasi gitu. Ya, kira-kira. Nah, yang penting lagi di sini adalah perilaku manusia yang perlu kita sebaiknya jangan sampai ini terjadi, yaitu memelihara hewan-hewan eksotis, ya kan? Bahkan kalau saya lihat di TikTok itu sekarang sudah hewan-hewan yang tidak umum tadinya sekarang menjadi umum. Ya ular, ya musang, iguana, ya itu seperti bahkan katak, ya, seperti itu. Bahkan terenggiling, ya, kelelawar juga ada. Kemudian tikus, ya tikus berbagai macam. Nah, tikus di sini dalam penularan penyakit semua mempunyai peran, ya, punyai peran. Maksudnya baik yang itu di liar maupun yang di ternak punya peran dalam penularan leptospirosis. Kira-kira itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu untuk kelelawar dan untuk tikus itu sebetulnya hewan yang juga menguntungkan bagi manusia tapi juga merugikan. Menguntungkannya di mana? Dia bisa digunakan sebagai bahan-bahan penelitian untuk baik itu farmasi, ya, untuk obat-obatan atau makanan. Nah, terutama tikus ini uniknya. Mungkin untuk obat, mengapa tikus itu yang sering digunakan? Mungkin Bapak Ibu dan mahasiswa tahu, tikus itu tidak bisa muntah. Jadi sekali makan obat, dia pasti tertelan dan akan tahu pengaruh terhadap obat itu.
Misalnya racun, kalau dia udah masuk, maka di dalam tikus itu ada suatu hierarki, ada tim yang mencicipi makanan pertama kali kalau kita memberi umpan. Ya, jadi kan ada umpan pendahuluan kalau dalam pengendalian tikus. Tapi kalau kelelawar memang sangat sensitif, enggak. Dan itu penelitian biasanya untuk gen. Kan sekarang ada ini di Jepang, di Cina atau Jepang itu, kelihatannya di Cina. Gen pada kelelawar, kalau tadi saya sudah singgung untuk DNA repair itu digunakan untuk memperlambat penuaan pada manusia. Itu sudah luar biasa. Seperti itulah mungkin mahasiswa Bapak Ibu yang tertarik dengan penelitian-penelitian seperti itu bisa diterapkan di Indonesia. Ya. Kemudian juga pemanfaatan, ya maaf, ini untuk berbagai macam bahan souvenir, ya kan, untuk tas, kan, terutama tikus ya, untuk tas. Bahkan kelelawar itu juga kelelawar bisa dibuat awetan kering, kemudian dan sebagainya, dibuat taksidermi, dijadikan hiasan. Sebenarnya bermanfaat juga untuk manusia dan untuk penyebaran biji, untuk aerasi tanah dan sebagainya, tetap aja walaupun itu hewan yang merugikan, tetap aja bisa kita manfaatkan. Oleh karena itu yang penting kalau mengendalikan tikus itu enggak boleh cuma satu orang, enggak boleh cuma satu keluarga, enggak boleh cuma satu RT, enggak boleh cuma satu kelurahan, harusnya menyeluruh. Karena kalau tempat kita ada tikus, kita sudah bersih, sudah mengendalikan tikus, tetapi tetangga kita tidak, ya sama saja. Ya begitu. Contohnya di Alberta, mengendalikan tikus itu secara keseluruhan. Dia mempunyai regulasi untuk mengendalikan tikus. Akhirnya apa? Tikus itu menjadi bahan langka. Nah, seperti contohnya, ini ada di India. Dia mengendalikan tikus satu desa atau boleh katakan 114 desa, itu menurunkan leptospirosis 60%. Kemudian dia mengendalikan sekitar 1.450 desa, menurunkan leptospirosis 80%. Jadi tidak bisa mengendalikan tikus itu hanya 1-2 orang saja. Itu intinya. Nah kalau kelelawar bagaimana? Tetap aja kalau kelelawar, jangan sampai kelelawar itu berdekatan dengan kita. Yaitu yang paling baik konservasi hutan. Ya kita kalau di rumah punya kebun sedikit yang ya kadang-kadang butuh juga untuk bertenggarnya kelelawar supaya tidak ke rumah, karena kelelawar juga suka bersarang di rumah yang lebih berdekatan dengan kita. Saya kira itu apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih dokter atas informasi dari Dr. Risyanto. Dan tadi untuk recap sedikit itu bagaimana urbanization berdampak kepada reservoir dan mekanisme reservoir untuk yang bisa memegang reservoir banyak penyakit gara-gara beberapa hal metabolisme dari setiap hewan. Untuk berikutnya kami masuk ke sesi 2. Sesi 2 membahas dengan regulation, control, and One Health approach. Untuk pembicara ketiga yang kami utamakan untuk diskusi ini adalah Dr. DRH Didik Budianto. Mari Pak. Baik, terima kasih Mas Excel. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga semuanya. Ya, saya di sesi kedua ini ibaratnya mengarungi beliau berdua dari Wildlife, ya, bagaimana membuat sesuatu yang menjadi bijak begitu ya, dalam hal yang tadi Pak Risti sampaikan, regulasinya. Ya. Berdasarkan pengalaman saya waktu di direktorat, di mana sebagai pelaku, salah satu pelaku untuk membuat kebijakan-kebijakan ini memang agak ribet ya. Karena ya kalau Prof dan ini semua langsung bisa berinteraksi dengan orang. Sedangkan kami
dengan orang-orang yang biasanya ada juga satu hal yang agak ngeyel-ngeyel begitu, ya, sehingga perlu bagaimana komunikasi itu dilakukan, ya. Jadi kalau beliau berdua berkutat dengan kelelawar begitu, ya herannya beliau kuat tidak menjadi Batman gitu ya. Kalau kami mencoba untuk mengurungi dengan satu kebijakan, ya. Jadi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di kementerian waktu itu dari Suunusis itu memang sudah ada cukup banyak, ya. Yang hanya saja kalau teman-teman tahu atau membaca, Bapak Ibu sekalian masih ingat itu bahwa 60% penyakit yang ada di manusia itu zoonosis, 60%, dan dari situ 75% itu AID itu betul-betul berasal dari zoonosis. Artinya apa? Artinya bahwa semestinya di dalam kebijakan-kebijakan itu adalah mengarah ke sana. Ya, tapi pengalaman kami di kementerian, di direktorat waktu itu, ya justru banyak hal-hal yang mungkin lebih mentereng, misalnya dengan kebijakan yang AIDS, hepatitis, dan seperti hal-hal begitu, ya. Padahal ancaman itu justru 60% atau 75% AID itu betul-betul dari zoonosis. Ini yang jadi. Nah, pada tahun yang 2020-2021 itu masih ada berdiri sendiri, artinya direktorat itu masih sendiri dengan PTVZ, ya. Kemudian tahun 2022 di merge. Nah, ini akan menjadi lebih kecil, ya. Dan inilah yang tantangan kita semua, bagaimana tadi awareness bukan hanya pada masyarakat tetapi awareness pada penentu kebijakan, bahwa pengalaman kita sudah ada COVID-19 itu mungkin salah satu, kalau ditelusur salah satu zoonosis, ya, di mana semua sistem juga akan kalang kabut waktu itu. Nah, disinilah pada tahun 2010 itu sudah ada Permenkes nomor 1501 yang terkait dengan penyakit-penyakit yang menimbulkan wabah. Dari 24, 17 yang memang sering menimbulkan wabah, tetapi dari 17 itu 6 yang zoonosis, sekitar 30-40%. Nah, bisa dibayangkan gitu, ya. Tetapi dari sisi sumber daya yang lain masih belum bisa ya. Oleh karena itu di dalam pendekatan-pendekatan selalu kita sudah mulai, ya, dengan One Health. One Health itu jangan diartikan satu sehat, tapi kesehatan satu gitu, ya. Artinya kesehatan satu ini dengan melibatkan kesehatan hewan, kesehatan lingkungan hidup dan satwa liar tadi, dan kesehatan manusia. Nah, di dalam ini strategi di kementerian, di direktorat waktu itu adalah tetap bagaimana cara tadi istilahnya PDR, ya, prevent, detect, dan respond gitu, ya. Kalau prevent bagaimana mencegahnya, ini mencegah ini kalau secara holistik bersama-sama dengan 3 tadi, yaitu kesehatan hewan, manusia, dan juga lingkungan ini, itu harus seimbang, harus kolaborasi, ya. Dengan kolaborasi ini tentunya satu sama lain harus sama gitu, ya. Tidak ada yang lebih menonjol. Tetapi kenyataannya justru, ya, pada Inpres nomor 4 ya, tahun 2019 itu sudah ada Inpresnya, ada aturannya, ya, tentang bagaimana peningkatan kemampuan tenaga-tenaga atau seluruh jajaran yang terlibat dalam pandemi global, kemudian penyakit zoonosis, juga yang terakhir tadi Prof sampaikan ada bioterorisme segala macam. Dari Inpres ini diturunkan ke pedoman. Nah, pedoman untuk penanggulangan penyakit zoonosis ini melalui Permenko PMK nomor 7 tahun 2022. Nah, di situ sebenarnya sudah jelas. Hanya saja dari sisi konsep yang ada di tataran pusat memang lebih clear, lebih cepat. Tetapi bagaimana sampai ke bawah? Nah, ini ke bawahnya ini yang dari level operasional ini perlu adanya satu pemahaman bersama. Ya, contoh saja kalau di atas itu sudah oke.
di bawah yang untuk mengoperasionalisasikan Permenko PMK tadi, itu sudah ada surat dirjen bahwa tiap kabupaten, provinsi itu harus membuat tim koordinasi. Tetapi nyatanya hanya 9 daerah dari 546 kabupaten kota, 38 provinsi, hanya 9. Nah, ini apa stagnasinya? Nah, disitulah yang harus kita cermati. Mungkin adik-adik yang terutama yang dari Kesmas ya, itu mungkin menjadi satu bentuk ide untuk penelitian-penelitian itu. Bagaimana itu kok bisa terjadi? Nah, sejauh yang kami amati, memang tataran sumber daya yang ada di pusat itu lebih enak, lebih cair mengaturnya daripada di bawah. Karena nomenklaturnya sudah beda, sehingga tusinya juga sudah berbeda. Sebagai contoh, pengalaman saya waktu di direktorat itu terkait dengan penyakit sistosomiasis. Sistosomiasis, di mana di situ salah satu faktornya adalah keong ya, keong kecil itu di Kabupaten Sigi waktu itu. Nah, di sana itu saya yang sudah terpapar dengan One Health, maka saya ngajak dari Dinas Perikanan, Pertanian dan semuanya saya ajak. Sampai di sana, enggak bisa mereka. Loh kok enggak bisa, kenapa? Kalau kesehatan gampang, karena apa? Sudah ada anggarannya bunyi sistosomiasis gampang. Tetapi kalau di yang lain, saya di pertanian, di perikanan Pak, bagaimana perikanan? Saya enggak punya dana untuk sistosomiasis, sehingga nanti bisa menyalahi gitu ya. Akhirnya saya tanya, yang punya apa? Saya ada Pak, peningkatan ekonomi keluarga berdasarkan pembuatan kolam ikan produktif. Nah itu dipakai gitu. Kenapa kok dipakai? Karena dia akan memotong daur hidup keong, faktornya. Dengan adanya kolam tadi produktif semua, keluarga produktif. Nah itulah yang disebut sebagai satu pendekatan One Health, di mana semua terintegrasi, terkolaborasi. Hanya saja memang hal ini yang perlu dipahamkan. Itu yang menjadi kendala kenapa sampai saat ini ya, berdasarkan kami yang lalu dengan Prof. Wayan sempat juga membuat mapping. Salah satu mapping di mana dalam PDR, Prevent Detect adalah SDM-nya. Selama ini SDM yang ada itu kan SDM untuk kesehatan, SDM untuk kesehatan manusia dan kesehatan hewan. Tapi SDM untuk One Health, di mana ketiga sektor ini terlibat, berkolaborasi itu belum ada. Sehingga kami dengan Prof. Wayan waktu itu dengan inisiasi oleh Indohun. Nah, di sini bisa melihat bahwa kebutuhan kita untuk SDM untuk One Health itu sekitar 800.000 sekian setelah hasil mapping seluruh Indonesia. Tetapi yang ada saat ini itu adalah yang sudah dilatih One Health itu sekitar 8.868. Jauh banget. Nah, ini bagaimana kita bisa mengimplementasikan di daerah gitu ya. Nah, dari situ kita coba terus ke bawah. Gimana kalau misalnya standar kebutuhan minimal SDM untuk One Health belum punya kita bikin sendiri. Satu SDM itu satu pelayanan, apakah itu di Puskesmas, Puskeswan atau di Taman Nasional. Saya mohon waktu agak sedikit panjang ya, enggak apa-apa ya. Ya itu. Jadi satu itu dilihat Puskesmas kita punya 10.428. Untuk Puskeswan kita punya 1.801. Untuk Taman Nasional dan BKSDA itu Dinas Kesehatan Lingkungan dan Satwa Liar itu ada 72. Kalau di Jumlah sekitar 12.000 itu minimal. Sedangkan tadi yang sudah dilatih masih 8.000. Sisa 4.000. Nah, 4.000 SDM yang dibutuhkan minimal saja itu belum terpenuhi sampai sekarang. Kalau kita lihat bagaimana kita melatihnya, melatihnya ini kemampuan pelatih, kemampuan balai pelatihan itu hanya 180 orang per tahun. Dibagi ketemunya berapa? Ketemunya ya sekitar 60-an tahun. Jauh banget. Kapan bisa terpenuhi? Minimal saja nggak terpenuhi. Ya. Oleh karena itu perlu satu langkah-langkah yang saat ini mungkin sudah, saya tidak tahu konsepnya dulu
Mas Excel dengan Bapak itu dulu bagaimana dengan Prof kok bisa membentuk suatu One Health Demonstration Center. Nah, artinya apa? Artinya ini sebenarnya mencetak. Kalau tadi saya sampaikan bahwa yang dilatih itu artinya kita memberikan satu preventif ya, strategi preventif untuk tenaganya dengan jalan yang sudah ada. Yang sudah ada aja kebutuhan segitu, kurangnya. Lah bagaimana kita? Oleh karena itu perlu dilakukan suatu gerakan yang secara komprehensif, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Artinya apa? Dari pabriknya tenaga ini yaitu universitas atau lembaga-lembaga pendidikan gitu ya. Di mana yang sekarang ini yang dilakukan adalah OHCC ini adalah One Health Collaborating Center ini cukup bagus ya. Dengan adanya OHCC ini tetapi masih berapa Prof? 11 ya Prof ya? 11 universitas. Belum semuanya padahal banyak. Nah, semestinya kalau memang mau ya gerakan. Nah ini di sini kami mendorong ke hasil mapping itu kami mendorong untuk dibuat satu kebijakan bahwa seluruh universitas perlu adanya OHCC. Di dalam OHCC itu pasti ada yang namanya Student Center, ya OHSC, One Health Student Center. Nah kemudian One Health Student Center ini mahasiswa ini perlu tempat lapangan nih. Lapangan apa? Lapangan untuk mencoba-coba, untuk magang. Yaitu apa? One Health Demonstration Center. Ya. WHDC. Betul sekali Pak. Untuk waktunya udah habis, tapi untuk regulasi dan terima kasih untuk informasinya Pak Didi dari regulasi dan ke masa depan One Health yang kita harus semua berjuang untuk melestarikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Jadi teman-teman ini kita open floor. Kalau ada pertanyaan langsung bisa angkat tangan aja. Nanti kita serahkan ke panelis untuk menjawab. Silahkan. Yang tadi ada pertanyaan nanti kita sertakan mic-nya. Pertanyaannya apa saja boleh. Karena di sini ada expert-expertnya itu ada geografi, ada ekologi, ada ahli satwa liar, ada long tail makak, jadi monyet ekor panjang, ada ahlinya juga. Kami persilakan ya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk Prof. Wayan, Dr. Ristianto dan juga Dr. Didi. Perkenalkan nama saya Fitri dari Health and Policy Management UGM. Di sini ada pertanyaan yang saya dan teman-teman ingin tanyakan, saya mewakili. Seperti yang kita ketahui kalau AIDS ini kan memang masalah yang sangat concern bagi kita ya, dan tadi juga Dr. Didi juga sudah menceritakan bahwasanya 75% berasal dari penyakit yang zoonotik. Ya, yang akan saya tanyakan di sini adalah bagaimana untuk kalau tadi tentang regulasi itu sebetulnya memang agak sulit karena memang semua juga tergantung dari pusat, lalu daerah dan kepentingan politik ya seperti itu. Nah ini yang saya tanyakan terkait dengan sebagai mahasiswa, terutama saya dan teman-teman, itu bagaimana untuk langkah nyata atau aksi yang nyata untuk bagaimana mengedukasi kepada teman-teman atau semisal masyarakat yang sekitar. Terus yang kedua adalah bagaimana sebaiknya kebijakan itu tuh terbentuk seperti itu dan juga komunikasi antar lintas sektor karena kalau mengingat penyakit yang zoonotik itu kan memang PR kita bersama dan sampai sekarang juga beberapa penyakit zoonotik memang belum sirna atau belum musnah gitu ya. Ada semisal antraks dan sebagainya. Nah itu bagaimana sih cara mengkomunikasikan, mungkin juga bisa kita itu tuh satu visi, satu misi seperti itu. Dan apakah sebaiknya perlu ada kebijakan, regulasi dan juga anggaran. Nah seperti itu sih dokter, terima kasih ya. Mungkin untuk regulasi kita bisa ke Pak Didi. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi memang benar bahwa membuat regulasi itu harus inline begitu ya dari atas semestinya gitu ya. Dan dibuatnya pun juga sebetulnya teman-teman waktu itu juga membuatnya sama ya kita dari bawah ke atas gitu ya, bottom up gitu ya.
sehingga kita bisa tahu apa masalahnya. Hanya saja begitu muncul bisa di launch gitu, kemudian diturunkan, ini yang menjadi banyak hal. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa antara pusat clean, tapi di bawah ini terlihat ada stagnannya adalah ketika ada nomenklatur yang berbeda, sehingga mempunyai visi yang misi yang berbeda. Nah, di situ yang harus kita kuatkan itu adalah bagaimana koordinasi tadi sudah sampaikan. Cuman koordinasi di sini gampang diomong tetapi susah dilaksanakan. Kenapa? Karena sejauh yang saya pahami, koordinasi itu ada lima aspek yang harus diikuti. Yang saya sebut, yang saya singkat adalah KISMI, ciumlah saya gitu ya. KISMI. Yang pertama adalah komunikasi. Nah, komunikasi harus dengan para lintas sektor tadi. I adalah integrasi. Nah, ini yang agak sulit. Bagaimana mengintegrasikan anggaran? Tadi contohnya saya di Sigi tadi. Itu adalah salah satu bentuk contoh integrasi anggaran. Masing-masing punya standar kinerja sendiri-sendiri, tetapi bagaimana dalam satu tujuan dia bisa menyelesaikan permasalahan. KISMI. S, satunya sinkronisasi, mensinkronkan. Simplifikasi, mensimplify ya. Kemudian yang satunya adalah ME, mekanisme. Jadi KISMI ini harus jalan. Kalau nggak ada KISMI, ya mestinya koordinasi nggak ada. Itu yang sulit dan itu harus dipahamkan itu yang menjadi kendala teman-teman ketika. Nah, bagaimana yang lain ya setelah untuk bisa ini adalah sosialisasi yang pasti. Yang kedua, salah satunya adalah kalau misalnya yang di atas yang di bawah ini sudah oke, ya tinggal masyarakat nih. Masyarakat paham nggak? Memahamkan masyarakat ini yang agak sedikit ribet. Kadang-kadang pengalaman ketika di Papua soal pendekatan World Health tapi penyakit malaria misalnya. Kita dari atas sudah ada kebijakan dan di provinsi ada kebijakan dan semua menggunakan kalau misalnya malam menggunakan kelambu nyamuk yang berinsektisida. Nah, ketika saya turun ke sana, saya lihat nggak ada yang mau. Saya tanya, kenapa? Pak, kita kan sudah terbiasa. Kalau digigit nyamuk sakit, ada obat. Nah, ini bukan masalah kebijakan yang enggak ini, tapi di masyarakatnya. Nah, oleh karena itu pemahaman masyarakat inilah yang penting. Memahamkan masyarakat dengan konsep yang seperti tadi itu bukan masalah yang mudah. Karena apa? Itu menyangkut mindset. Di dalam mindsetnya mereka, toh kalau saya ini sakit, demam, bisa minta obat gratis, gampang. Toh saya sudah bertahun-tahun hidup dengan malaria. Gitu. Tetapi bagaimana merubah bahwa kalau saya sakit, saya menjadi penyebab penyakit untuk orang lain. Itu yang sulit. Bagaimana dia sebagai vektor juga ya, namanya vektor ya. Dia sebagai provokator untuk menyebabkan penyakit pada orang lain. Mindset itu yang harus dirubah. Nah, bagaimana kalau masyarakat? Nah, pernah suatu saat saya menyampaikan, mungkin agak sedikit gila gitu ya, karena di luar. Gimana caranya Pak Didi? Ya kalau saya ngomong pasti akan ketawa. Apa kira-kira? Kalau misalnya kita analogikan dengan komputer itu kalau harddisknya kena virus banyak, diapain? Format. Ya kan, diformat ulang gitu. Nah, ini pun juga gitu, karena itu mindset itu ada di dalam alam bawah sadar. Di alam bawah sadar, terus diapain? Diformat ulang alam bawah sadarnya, supaya tidak ngomong bahwa gampang Pak, obat itu bisa enggak gratis kok. Saya toh sudah bertahun-tahun. Nah, itu dirubah menjadi, Pak, saya ini nanti saya takut kalau saya sakit, maka saya jadi penular orang lain. Dirubah seperti itu, dengan apa? Saya waktu itu sarankan, pakai hipnoterapi. Ketawa kan? Pakai hipnoterapi itu. Kok bisa? Nah, hipnoterapi salah satunya adalah merubah mindset. Bagaimana caranya? Ada tekniknya ya. Mungkin nanti di luar forum bisa kita diskusi tentang itu. Itu salah satu caranya. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya ya. Ini pertanyaan ini menarik sebetulnya. Regulasi tadi yang sudah dijawab oleh Pak Didi dan masyarakat, Pak Didi. Ini contohnya ini real yang saya pernah hadapi, yaitu di
langsung ke satwa, maksudnya itu ke satwa liarnya juga ke hutannya. Saya pernah berkunjung di, mungkin Bapak Ibu mahasiswa pernah ke Jember, hutan lindung Meru Betiri. Yang satunya hutan lindung Baluran. Ya, saya di sana waktu itu survei juga sama, ya bisa dikatakan oleh Prof, survei tikus dan survei. Di sana tuh regulasi ada untuk melindungi hutan itu, termasuk di dalamnya hewannya. Hewan itu tidak boleh keluar dari hutan. Pokoknya hewan yang ada di itu harus lestari. Tetapi kita melihat masyarakat sekitar. Pertama merambah hutan, mengambil kayu, mengambil nener. Petugas tahu, bahkan ekstrimnya ditegasi petugas. Bahkan waktu itu ada yang diambil, ditahan. Tetapi apa akhirnya? Hutan lindung itu seluas sekitar 5 hektar gundul, diambili kayunya, diambil nenernya, kemudian kerbaunya juga. Nah itulah dilemanya kenapa? Tetap saja kita perlu meningkatkan kesadaran penduduk, baik itu pendidikan maupun ekonomi, itu penting juga saya kira. Ya, terima kasih. Pak Trisdi. Jadi itu salah satu faktor yang menyebabkan kenapa aturan itu atau kebijakan itu nggak bisa sampai dilaksanakan. Salah satunya adalah pelaku kebijakan itu mentalitinya, integritasnya. Ini yang penting. Tadi dirambah diam aja. Yang penting saya kecipratan. Oke, mari untuk pertanyaan berikut. Baik, selamat sore. Sebelumnya terima kasih Prof. Wayan, Pak Ristianto dan Dr. Hewan Didi atas pemaparan materinya. Saya izin mengajukan 2 pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ali Zainal Abidin dari Magister Ilmu Biomedik UGM. Izin bertanya, tadi sangat menarik tadi terkait pembahasan mengenai imunitas unik pada kelelawar dan tikus. Jadi yang pertama pertanyaan saya itu, saya penasaran apakah imunoglobulin dari tikus atau kelelawar itu bisa berpotensi untuk dikembangkan menjadi vaksin untuk beberapa penyakit emerging disease atau penyakit infeksi yang lain. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disebutkan juga bahwa beberapa sumber penyakit dari beberapa hewan seperti tadi tikus ada pinjal, capak dan lain sebagainya, itu kan sudah diketahui. Tapi apakah sudah ada penelitian yang pernah melakukan penelitian mengenai profiling sumber infeksi lain seperti bakteri-bakteri yang memang ada di tikus atau kelelawar atau virus-virus gitu, mikrobiota yang ada di hewan-hewan yang berpotensi untuk menyebarkan infeksi. Mungkin itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Untuk pinjal, ya, untuk tikus khususnya untuk pes. Memang penelitian tentang pinjal di Indonesia itu masih terbatas. Secara molekuler itu belum, boleh katakan hampir-hampir belum pernah dilakukan. Terakhir kemarin di BIN memang melakukan suatu penelitian deteksi bakteri dan rickettsia pada pinjal. Ya, kalau rickettsia kan murine typhusnya, memang terbatas itu. Jadi kalau misalnya mahasiswa ingin melakukan yang lebih mendalam, misalnya distribusinya, karakteristik dari DNA si pinjal dalam bagaimana dia sebagai inang resisten atau persisten dari suatu penyakit, itu hal yang menarik untuk Indonesia khususnya ya. Karena pinjal juga mungkin nggak mudah seperti nyamuk, kelihatan mudah diberantas. Pinjal kan kesana kemari ikut tikus juga, dan mereka kalau lepas dari tikusnya susah untuk dijangkau manusia itu sendiri, sehingga kemungkinan untuk menularkan penyakit itu lebih besar. Sekarang gini, di antara penelitiannya Prof. Gasem, beliau adalah dari RSUD Karyadi, itu mengatakan bahwa demam di antara yang terkena demam berdarah
di rumah sakit loh ini belum di masyarakat, 10%-nya itu rickettsiosis. Berarti kalau itu di perkotaan, rickettsiosis itu faktor utamanya adalah pinjal itu. Nah, bagaimana karakteristik dari molekuler dari si pinjal itu dan spesifikasi dari pinjal jenisnya apa itu perlu digali lebih dalam. Nah, ini sekarang BRIN ada beberapa peneliti BRIN yang mau mengarah ke sana. Silakan bisa bekerja sama. Kira-kira itu. Terima kasih. Kalau untuk vaksin, tadi vaksin ya. Memang yang saya tahu saat ini vaksin PES juga adanya di Madagaskar ya. Saya pernah lihat, bahkan di sana diciptakan juga RDT untuk deteksi vaksinnya. Kalau di Indonesia sekarang sudah enggak lagi mengadakan atau impor vaksin karena dianggap PES sudah terkendali dengan baik dan diakui dunia. WHO mengakui bahwa sekarang Indonesia sudah boleh katakan dalam tanda petik bebas PES. Walaupun kata-kata bebas itu enggak boleh. Karena PES itu mempunyai yang namanya silent period. Jadi walaupun hening tetapi siklus alaminya, siklus silvatiknya itu kemungkinan masih ada. Karena komponen-komponen yang ada di Indonesia itu ada semua untuk penularan PES. Jadi sekarang dikatakan di PES itu di Indonesia itu silent period, jadi periode hening. Nah untuk lepto, nanti mungkin Prof. Wayan bisa menjelaskan lebih detail. Lepto itu untuk manusia belum ada vaksinnya ya. Tapi kalau untuk hewan sudah. Dan siapa tahu kalau nanti mahasiswa punya ide ingin membuat vaksin yang multi serovar sekali diinjeksikan ke manusia sudah serovar yang ada di Indonesia yang 320-an serovar itu bisa bisa imun kita, itu udah luar biasa. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan Bro. Saya sedikit nambahkan, tadi ditanyakan apakah kelelawar itu bisa untuk sebagai hewan lab untuk vaksin gitu ya, dan mikrobiom juga. Nah mungkin saya mulai dari mikrobiomnya terlebih dahulu karena kebetulan kami melakukan penelitian kelelawar udah cukup lama, kerjasama dengan JSPS, kerjasama dengan Belgia, kerjasama dengan Perancis, artinya dapat data-data cukup banyak. Nah kami melakukan analisis mikrobiom karena ingin tahu patogen apa saja sih yang dibawa kelelawar dari bakteri. Nah sehingga kita tahu komensal bakterinya yang ada di dalam kelelawar itu dalam cairan salivanya. Nah sehingga kalau itu menggigit buah atau menularkan ke manusia itu akan bisa kita ketahui. Nah dari sekian banyak itu kami mendata lebih dari 200-an bakteri yang dia bawa. Tapi yang kita cari adalah bakteri patogen. Nah bakteri patogen ini kami menggunakan pendekatan namanya next generation sequencing dan whole genome. Jadi tidak hanya sekuen pendek tetapi whole genome dari bakterinya itu. Nah kemudian dari sekian itu kami mendapatkan ada kira-kira ada beberapa yang patogen yang kita tahu adalah ada TB, kemudian ada Salmonella, kemudian ada Campylobacter dan ada E. coli. Itu sejauh itu yang baru, yang umum itu baru itu yang ada, sedangkan yang lainnya itu kebanyakan non patogen karena kami blasting dengan menggunakan gene bank. Jadi kita tahu urutannya, kemudian kita cocokkan dengan data di gene bank, itu keluar data-data itu. Nah kalau yang masalah itu kan TB. Nah penyakit tuberkulosis itu sekarang kan disebut dengan TB kompleks. Tidak hanya human TB tetapi TB kompleks. Nah kemungkinan bisa terjadi padahal program dari NTB, jadi NTB strategi itu dari WHO tahun 2030 bebas TB secara internasional dan Indonesia mencanangkan tahun 2030 juga bebas TB. Mungkinkah kita dalam 2030 tinggal 5 tahun bisa bebas TB sedangkan setiap tahun kematian karena TB itu ada 150.000 meningkat dan meningkatnya namanya MDR multi drug resistant TB.
Itu tadinya tidak ada, lini 1 aja udah cukup. Sekarang dikembangkan lini 2, masih banyak sekarang resisten terhadap rimpamisin, resisten terhadap isoniazid, dan resisten terhadap nimobitol. Jadi sekarang ditambahkan baru lagi dari WHO pakai namanya bedaquiline. Nah ternyata juga sudah ada yang ditemukan 1 resisten betaquiline. Nah artinya penyakit itu, resistensi itu akan berkembang sesuai dengan bagaimana perilaku kita dalam melakukan pengobatan TB. Nah mengenai vaksin, kalau vaksin kelelawar itu membawa lebih dari 50-60 spesies virus. Jadi untuk membuat vaksin itu sangat tidak mungkin karena virusnya berbagai. Flaviviridae aja ada Japanese encephalitis, ada dengue, kemudian ada paramyxovirus, dan itu tidak mungkin kita bisa membuat vaksin. 1 vaksin untuk dengue aja sangat sulit, apalagi untuk kompleks vaksin. Nah, saya kira gambarannya seperti trypanosoma. Trypanosoma hanya 1 sel parasit, tetapi sampai sekarang tidak ada orang membuat vaksin karena dia mempunyai 1000 gen. Gennya itu setiap dikenal oleh tubuh manusia dia akan berubah, yang itu namanya gen switching. Jadi dia akan berubah setiap saat, dia mempunyai 1000 gen. Jadi penyakit tidur atau human sleeping sickness sampai sekarang itu belum ada vaksinnya. Padahal sudah sejak tahun 72 diteliti dengan disiplin dan 4 juta orang meninggal tiap tahun di Sahara Belt. Jadi itu big concern untuk human sleeping sickness. Tapi belum ada obatnya sampai sekarang. Kalaupun obati dengan obat parasit itu harganya sangat mahal, 500.000 dari bagi orang Afrika, 500.000 itu bisa makan untuk sebulan. Nah, saya kira kendala di dalam pengobatan apalagi membuat vaksin itu masih banyak yang perlu dikendalikan. Kemudian virus kelelawar itu kan dia mendown regulated temperature sehingga dia tidak berbahaya seperti disampaikan itu karena dia bisa membawa virus tapi virusnya tidak berubah. Sedangkan vektor itu yang membawa patogennya berubah di dalam vektor. Nah, sedangkan reservoir tidak berubah. Dia mendown regulated fungsi patogenesis dari virus tersebut. Oke. Cukup. Terima kasih untuk dengan hal ini kami selesaikan untuk talk show hari ini. Terima kasih untuk semua partisipan jauh maupun dekat. Terima kasih sudah datang, terima kasih untuk semua pembicara sudah menyempatkan waktu. Semoga kita bisa menerapkan One Health dari segi kesendirian kita sendiri biar juga bagi-bagi informasi ke teman-teman yang lain. Dengan itu saya izin memundurkan diri sebagai moderator. Terima kasih semua dan saya kembalikan ke MC.